paginya kan rencana tujuan kembali ke Depok, tapi emang ada acara makan siang di Kurnia Jatim. Dari Kurnia Jatim lalu ke Tangkuban Perahu. Nah di Tangkuban Perahu saya sudah terasa tuh di atas. Apa yang dirasakan? Rem dalam gitu. Rem dalam, jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari rest area CM7. Nah dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan gitu. Nah dari situ ya kita kembali turun untuk mengarah ke Depok. Tapi sebelum mengarah ke Depok itu pada saat montir datang Pak, itu Bapak juga ikut memastikan bahwasannya kondisi rem pada saat itu juga sudah aman. Nah, kan udah setel kan. Montir pun ya sudah saya injek ya aman. Kalau emang itu memang udah ada kendala ya mungkin dari situ kan tahu sendiri Tangkuban Perahu kan turunnya kan lebih curam kan. Nah situ masih terkendali, masih aman gitu. Sampai turunan MN pun masih aman gitu. Nah, akhirnya kemudian mampir ke rumah makan Bang Jun sebelum teater. Nah dari teater, setelah rumah makan teater saya memperbaiki rem itu lagi. Yang ngecek rem lagi kan, takut ada kendala. Nanti bisa dipastikan ada kendala lagi Pak setelah melakukan turunan itu tadi Pak dari atas ya seperti itu? Dari atas masih normal, sampai rumah makan Bang Jun kan, bisa masih terkendali lah. Nah sampai Bang Jun ya untuk melanjutkan perjalanan, nah disitulah saya baru terasa di jalan MN itulah, ini kok angin habis. Pada saat perempatan teater itu mobilnya keluar, ada yang keluar, saya ngecek rem langsung prelok, tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi itu udah nggak bisa, karena udah posisi rem masih diinjak, mau masuk gigi itu udah nggak bisa. Saya lihat anginnya habis. Langkah itu, waduh, saya bilang sama penumpang ya kan, waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak, tolong Pak pegangan ya kan. Penumpangnya itu apakah guru atau penumpangnya di dalam posisi tidak terlihat. Cuman penumpang kan karena dilihat mobil udah mulai oleng dia teriak gitu. Nah setelah itu saya mempunyai inisiatif untuk mencari tempat yang kalau biasanya kalau turunan ada bukan bahu jalan, penyelamat, iya kan? Penyelamat kan di situ kan ternyata tidak ada gitu. Nah kalau saya lihat di depan itu ada sekitar motor 5. Terus mobil yang dari arah sana pun ada, ya kan? itu lawan arah? Yang di depan saya motor 5, yang lawan arah ada mobil gitu. Jadi saya terpaksa lah sebelum mobil itu lewat saya buang ke kanan. Nah ternyata di kanan ada motor 1 gitu. Karena saya lihat ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik itu mobil masih jalan terus. Masih menurun. Gitu. Jadi saya mengambil inisiatif agar mobil ini berhenti. Ini kalau masih menurun otomatis kan di sana masih banyak mobil kan. Apalagi yang keluar dari De Castello banyak. Lebih baik saya antisipasi ya buang ke tiang listrik. Saya buang ke kanan, tahu mobil itu terbalik gitu. Pada saat mobil terbalik itu Pak, apa yang Bapak lakukan? Apakah ada upaya juga menyelamatkan diri atau? Menyelamatkan. Saya diselamatkan paling akhir. Karena posisi kaki saya kegencet setir. Jadi posisi saya terakhir ya, penumpang itu ya sudah melangkahi kepala saya semua, yang masih sehat atau yang gimana gitu. Jadi semua lewatnya dari saya karena posisinya di atas, saya di bawah. Pintu kaca yang terbukanya di depan saya gitu. Ya antisipasi saya terakhir gitu. Untuk bisa dipertegas lagi Pak bahwasannya memang kecelakaan ini karena rem blong seperti itu ya Pak? Karena rem memang kecelakaan ini karena rem blong gitu, kehabisan angin, jadi kita nggak bisa masuk gigi pun susah, untuk gigi rendah aja kita nggak bisa masuk gitu. Nah Pak, pada saat sebelum kejadian kecelakaan maut ini Pak, Bapak masih ingat di sebelah Bapak ada siapa, kemudian di belakang Bapak juga ada siapa, dan sebelum kejadian itu Bapak berkomunikasi dengan siapa? Berkomunikasi sebelah ini kan ada Connect. Iya, terus ada TL Pak Sumantri. Iya, saya bilang, Pak ini rem angin nih blong. Waduh Pak, gimana Pak? Tolong Pak gitu kan dia bilang. Ya gimana gitu. Sudah diketahui oleh Connect dan juga TL iya. atas nama Sumantri. Iya. Oke. Kemudian Pak, masih ingat lagi Pak, kira-kira ada siapa yang kemudian Bapak ajak komunikasi? Kalau untuk penumpang itu kan semua di belakang karena posisi mobil kan disekat. Jadi tidak terdengar, dia hanya melihat pada saat mobil oleng aja. Gitu. Nah, pada saat mobil oleng kemudian
siswa-siswa ini juga teriak Ya. begitu. Dan apakah Bapak juga mendapatkan arahan ataupun input dari Kernek ataupun TL dari reaksi dari siswa? Reaksi dari TL dan karena ya dia hanya bisa menjerit Pak. Untuk mengantisipasi hanya bisa supir yang bisa mengendalikan. Dan langkah yang Bapak Langkah yang saya ambil ya itu satu. Kalau saya terusin jalan bernikung-nikung, otomatis habislah semua mobil yang di depan. Beberapa puluh gitu. Lebih baik saya ambil ke kanan gitu. Ternyata tahu, begitu saya ambil ke kanan, menghindari motor yang di sampingnya, itu motor sebelah kanan ada. dan motor tersebut Bapak lihat posisinya sudah terjepit di bus seperti itu. Motor tersebut tidak terjepit, tapi dia mental. Saya lihat mental, tapi setelah itu saya nggak tahu lagi karena posisi saya sudah sudah terjepit. Kemudian Pak, pada saat langkah yang Bapak ambil itu, apakah Bapak juga sudah kemudian komunikasi ke Kernek ataupun TL untuk kemudian nanti Kerneknya menyampaikan ke ini? Saya dari begitu kejadian tidak ada yang menolong Pak. Sampai antisipasi terakhir para polisi aparat datang baru bisa dikendalikan. Saya baru bisa ditarik gitu. Nah, pada saat di lokasi Pak, izin sekali lagi, apakah juga pihak kepolisian atau warga setempat yang juga menyelamatkan ada sempat komunikasi juga Pak? Ya pada saat kejadian di TKP ya warga semua membantu saya dan pihak kepolisian juga ada. Setelah itu ya saya ada beberapa menit gitu kan langsung dibawa ke ambulan, ya udah nggak tahu dibawanya kemana.